Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau berbicara iman, iman kita ini karena iman kita terhubung dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hubungan yang sangat luar biasa. Ada orang yang hidup di zaman Nabi, dia beriman kepada Nabi, dia bertemu Nabi, namanya sahabat, ya, namanya sahabat. Yang kedua, ada orang hidup di zaman Nabi, dia tidak beriman kepada Nabi walaupun dia bertemu dengan Nabi, namanya musuh Nabi. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, yang sekarang ada Abu juga ya. Nah itu dia, subhanallah. Yang ketiga, ada orang hidup di zaman Nabi dan dia beriman kepada Nabi tapi tidak pernah ketemu Nabi. Salah satunya adalah Uwais Al-Qarni. Ini bukan sahabat karena tidak ketemu Nabi, tapi beriman kepada Nabi. Dan hebatnya Uwais, salah satu yang membuat Uwais ini dicari oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah karena doanya mustajab. Rasulullah mengatakan, Umar, kalau nanti ada laki-laki dari Yaman, ada tanda sebesar koin di pundaknya atau di tangannya, datangi dia, minta doa kepadanya. Apa sebab Uwais doanya mustajab, Pak? Ibu tahu sebab Uwais doanya mustajab? Karena baktinya kepada orang tua. Tidak hidup di zaman Nabi, tidak pernah ketemu Nabi, tapi dia beriman kepada Nabi. Nabi menyebutnya saudaraku. Siapa mereka? Kita semua. Kita tidak pernah ketemu Rasul, kan? Dan kita tidak hidup di zaman Rasul, tapi kita beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ini saudaranya Rasul. Tapi yang lebih hebat, ada orang yang tidak pernah hidup di zaman Nabi, tapi dia beriman kepada Nabi dan dia bertemu dengan Subhanallah. Siapa ini, Pak? Ini orang-orang yang hidup di akhir zaman. Walaupun matanya penuh dengan kemaksiatan, tapi Allah karuniakan bisa mimpi bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di antaranya adalah kita. Amin ya rabbal alamin. Tapi harus tahu fisik Nabi bagaimana. Jangan cuma cerita, saya tadi malam mimpi kayaknya Nabi deh. Tapi saya tidak tahu, Ustaz. Saya tidak tahu Nabi itu bagaimana fisiknya. Nah, maka belajar. Ada namanya kitab Syamali Muhammadiyah. Di sana disampaikan bagaimana rambut Nabi, bagaimana wajah Nabi, supaya kita yakin ketika mimpi jumpa dengan Nabi, kita tidak usah ragu-ragu. Karena Rasulullah mengatakan, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani." Siapa yang melihatku dalam mimpi, maka itu aku. Kita belum masuk poin-poinnya. Kita akan lihat dulu tentang iman. Ada di dalam surah Al-Mulk. Semuanya insyaallah hafal ayat ini. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kehidupan, menciptakan kematian. Tujuannya adalah liyabluwakum. Nah, ini garis besarnya. Liyabluwakum maknanya adalah untuk memberikan bala atau ibtilah. Ibtilah atau bala itu artinya ujian. Nah, ada yang namanya bala, ada yang namanya musibah. Kalau musibah, sesuatu yang Allah lempar kepada kita karena maksiat yang kita lakukan, itu musibah. Makanya Quran mengatakan terlihat kerusakan daratan dan lautan karena ulah tangan manusia. Dan ayat lain mengatakan ma asaba min musibatin bima kasabat aydin nas. Tidak ada musibah yang menimpa kepada diri kalian bima kasabat aydikum, kecuali ulah dari tangan kalian. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat lalu Allah lempar dengan musibah, maka itu sebab karena kesalahan diri. Orang lebih takut dengan bala daripada musibah. Karena kalau bala itu seolah-olah itu mengerikan, tolak bala, bala bencana. Ya, tapi kalau bala-bala itu suka. Kandungannya beda, subhanallah. Isinya sayur, 4 sehat, 5 sempurna. Padahal menurut Quran, bala itu sesuatu yang justru akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Itu bala. Makanya bala itu terkadang bisa baik, bisa buruk. Kita tidak bisa memilih. Allah yang punya ketentuan.
Contoh bala yang buruk menurut kita, penyakit yang Allah berikan kepada Nabi Ayub. Tidak suka penyakit. Siapa yang suka penyakit? Tapi Nabi Ayub, apakah diberikan penyakit karena sebab maksiatnya kepada Allah? Bukan. Justru Nabi Ayub semakin diberikan penyakit, semakin taat kepada Allah. Dan penyakit itulah karena taatnya kepada Allah, dan itulah yang disebut dengan bala. Jangan dikira semakin taat itu semakin hidup itu tenang. Ya tidak, semakin taat semakin dahsyat iman, semakin dahsyat juga ujian. Makanya yang paling berat balanya itu kan para nabi. Asyadul bala al-anbiya. Yang paling berat balanya para nabi. Lalu para sahabat, lalu para tabi'in, dan seterusnya. Dan kalau melihat daripada sejarah yang ada di beberapa kisah dalam Al-Quran ini, yang namanya ujian iman, mata rantainya itu tidak pernah berubah. Dari manusia pertama diciptakan Adam alaihissalam sampai hari ini, yang namanya mata rantai godaan itu seputar jabatan, seputar kekuasaan, seputar harta, eksistensi, popularitas. Dan dari dulu seperti itu. Bahkan orang tua kita dulu mengatakan ada 3 yang populer akan membuat kita ini tergoda. Ada harta, ada tahta, ada wanita. Itu bukan hadis, tapi tidak bertentangan dengan konsep hadis dan Al-Quran. Makanya di masjid kita imamnya itu bukan istiqomah sebetulnya, tidak mau diganti. Bukan ya. Itu kalau ada anak muda bagus masuk, itu seolah-olah akan merebut daripada eksistensi sebagai imam. Yang paling besarnya mengaku Tuhan. Itu yang membuat malaikat Jibril itu marah. Makanya jasadnya Fir'aun ketika ditenggelamkan ke dasar lautan, Jibril ikut andil memasukkan pasir ke dalam tubuhnya. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, Jibril cerita kepada Nabi, tahu tidak, Fir'aun itu matinya tidak hanya tenggelam, tapi aku masukkan pasir semua, ya, ahli perpasiran itu pasirnya bukan pasir yang bisa diambil, kecuali yang mengambil adalah malaikat. Dari dasar laut Pak, nah eskavator tuh nggak nyampe ke sana. Saking geramnya Jibril saat itu. Dan pertanyaan saya, kira-kira Fir'aun itu kenal nggak sama Allah? Kenal nggak sama Allah? Kenal. Fir'aun itu kenal Allah. Tapi masalahnya dia merasa lebih Allah daripada Allah. Itu masalah. Nah di zaman sekarang ini mungkin ada orang dia tidak secara langsung ngaku Tuhan, tidak berani karena ditangkap urusannya. Tapi apa yang sudah dibuatnya berupa mungkin peraturan yang undang-undangnya, seolah-olah yang dibuat itu lebih hebat daripada aturan Tuhan. Sekarang poin yang lebih jauh lagi kita bahas, bagaimana cara menjaga iman ini. Saya sudah tahu tentang iman tadi sudah dibahas, lalu godaan-godaan iman sudah ada, apa sudah kita bahas. Dan sekarang bagaimana cara menjaga iman itu? Karena iman ini sebetulnya Allah sudah titipkan bahkan dari sejak alam ruh. Ya, dari alam ruh itu kita sudah punya iman. Makanya iman ini enggak barang yang dikatakan dijual beli. Tapi iman ini memang fasilitas dari Allah. Setiap manusia diciptakan dia fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak lahir itu kan Islam. Walaupun dia keluar dari rahim Yahudi, Nasrani, ateis sekalipun, itu Islam. Makanya saya pernah menyampaikan, tidak ada anak haram dalam Islam. Yang haram itu perbuatan bapak ibunya di sini. Kalau ada anak haram, bapak silakan bawa ke MUI tembak halal. Kalau ada anak haram, tidak ada anak haram. Maka karena iman ini sudah ada, ulama mengatakan iman itu bagaikan benih. Nah, benih itu kalau ditanam dan tumbuh, maka akarnya akan menghujam ke tanah, lalu daun, ranting, dahan itu akan rindang dan buahnya akan ranum. Itu tanaman terbaik yang kita miliki. Jadi kalau mau tahu tanaman paling baik itu yang akarnya kuat, daunnya itu rimbun, lalu buahnya ranum. Dan itulah iman yang paling kuat. Ada benihnya ini bisa tetap kokoh diambil sana.
Apa cara pertama? Ya, satu, dikatakan oleh para ulama, benih itu kalau ingin tumbuh subur harus ditanam di tanah yang pH-nya sesuai. Ya, ibu yang hobi tanaman itu, nah, makanya kurma itu enggak tumbuh di sini, enggak berbuah nih. Cari tanah yang pas. Apa makna dari kata-kata ini? Al-bi'ah. Bi'ah itu lingkungan. Jadi kalau ingin jaga iman Bapak Ibu harus punya lingkungan yang satu frekuensi, sama-sama untuk bisa menjaga iman. Karena lingkungan itu penting. Kalau punya anak, sekolah di mana itu menentukan iman seorang anak. Kuliah di mana menentukan iman seorang anak. Bapak Ibu, bapaknya kantornya di mana, kerjanya bagaimana, itu menentukan iman. Termasuk ibu, majelis taklimnya di mana? Majelis taklim rujak atau majelis taklim arisan, itu menentukan. Maka Rasulullah mengatakan, iltami surafiq qabla tariq wal jar qabla jar. Subhanallah. Apa kata Nabi? Carilah teman sebelum Anda berjalan, carilah tetangga sebelum Anda mencari tempat tinggal. Nah, ini rumus, Pak. Kalau nanti mau beli rumah, jangan hanya lihat spek rumahnya saja. Yang mahal itu bukan rumah, tapi tetangga yang mahal. Tapi yang paling utama Rasulullah katakan, cari teman sebelum Anda berjalan. Apa maknanya? Maknanya ada dua disampaikan. Satu, berjalan dalam konteks berjalan hakiki. Ya, jalan kemana itu jalan kan? Ini sunnah. Kalau kita ingin berjalan-jalan kemanapun, jangan jalan sendirian, Pak. Karena Rasulullah SAW tidak pernah kemana-mana dalam keadaan sendiri. Rasulullah itu ketika hijrah ditemani Abu Bakar, ketika Isra wal Mi'raj ditemani Jibril. Rasulullah tidak pernah kemana-kemana sendiri kecuali ketika khalwat kepada Allah. Ya, kalau khalwat itu memang sendiri. Tapi ini tidak jalan-jalan. Ini diam diri di sebuah goa, beda. Yang diperintahkan jangan sendiri ketika kita jalan-jalan. Saya dulu waktu di Tasik, mengajar di Tasik, ya, pesantren Salafiyah itu. Saya kalau mau keluar naik motor, naik mobil, itu kiainya nanya ke saya, Ujang Kopi. Ya, kalau di Sunda panggilnya Ujang. Padahal nama saya Taufik, panggilnya Ujang. Jam kopi, balik ke mana? Mau kemana? Oh, balik keluar, mau keluar serta ulang nyalira tuh, nah, jangan sendiri atuh. Dipanggil santri suruh temenin saya. Temenin Ustaz, jangan sendiri. Dari mana? Dari masjidnya. Tapi kalau cari rumah, nanti cari masjidnya dulu, Pak. Tapi masjidnya kan tidak kelihatan ini, ramai atau tidak. Subuhnya dilihat. Makanya kalau ingin cari rumah, hunting rumah itu datangnya itu subuh. Lihat ini masjidnya. Tetapi dengan syarat rumahnya memang sudah ada penghuni. Ini jangan rumah baru, ya belum ada orang. Ini kita baru 3-2 orang, lalu kita protes, ini mana ini? Ini tetangganya tidak beres, tidak ada masjid, masih pondasi, Pak. Belum selesai. Ini rumah yang memang sudah siap dan sudah berpenghuni. Itu cara mengukur. Karena tetangga itu mahal. Ibu kalau punya tetangga, bapak punya tetangga yang soleh dan soleha, aman gak itu? Aman. Kita tinggalin rumah, jemuran jatuh itu tidak ada masalah. Tetangga pasti ambil, ya kan? Kalau tetangganya soleh, kalau tetangga tidak beres, jemuran jatuh, dipoto, diposting, Pak. Ya. Benih itu kalau sudah ditanam di tanah yang pH-nya sesuai, harus disiram supaya tumbuh. Nah, iman pun seperti itu. Kalau lingkungan sudah baik, iman itu harus disiram. Dengan apa? Dengan ilmu. Makanya istilah kita ngaji disebutnya siraman rohani. Nah, dengan ilmu. Jadi Bapak Ibu ngaji tujuannya adalah dalam rangka mericas iman yang Allah sudah karuniakan. Ini jaga iman. Karena tempat yang paling baik untuk menjaga iman yang paling tinggi adalah masalah. Ya, kalau baca Quran, sholat itu sudah rutinitas. Tapi majelis taklim terkadang membuat kita tiba-tiba bisa menjadi pribadi yang ingin sholat, menjadi pribadi yang ingin lebih baik-baik. Itu gara-gara duduk di majelis taklim. Jadi kalau sudah disiram dengan benih tanaman tadi, sudah disiram dengan cahaya, maka harus diberi pupuk.
Karena pupuk itu akan membuat tanaman tumbuh menjadi bagus. Itulah iman. Iman ketika sudah disiram dengan ilmu, disiram dengan hidayah, maka iman harus dipupuk. Dengan apa dipupuknya? Amal soleh. Dengan amal soleh. Makanya Quran selalu menyandingkan antara iman dengan amal soleh. Illa ladina amanu wa amilus soleh. Iman, amal soleh. Nah, ini adalah poin yang pertama. Jadi kalau ingin menjaga iman di akhir zaman ini, ulama mengatakan ada 4 cara. Nah, dari Al-Qur'anul Karim, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat. Salah satu sahabat, ya Rasulullah, sampaikan kepadaku perkara yang paling besar dalam Islam. Aku tidak akan tanya lagi selain kepada selainku kalau engkau sudah menyampaikan jawaban. Maka Rasulullah mengatakan, Qul amantu billah tsumastaqim. Itu jawabannya. Katakan, setelah Anda beriman kepada Allah, Anda istiqamah. Nah, ini cara kedua menjaga iman. Setelah iman harus ada istiqamah. Kenapa? Karena iman itu hubungannya kuat dengan ujian. Kan tadi sudah dipelajari di awal, orang yang beriman dia pasti akan mendapatkan ujian. Maka berapa banyak orang hijrah ketika dikomentari netizen, ketika dia tidak diterima keluarganya, dia mundur dan dia tidak jadi hijrah, kembali ke habitat yang lama. Baru pakai hijab ini, hijab yang syar'i, tetangganya lewat, sekarang pakai hijabnya kayak tenda peleton, merasa terhina dia, tidak jadi tuh pakai hijab itu. Baru ke masjid tiap 5 waktu, dikomentarin ke sama tetangga, hebat sekarang ke masjidnya belum sholat, belum adzan jadi udah sholat dia. Subhanallah. Nah, ini masa saat ya, belum adzan udah sholat. Barangkali sholat sunnah, ya, husnul. Nah, itu akan mundur karena sekarang ini kita hidup di era komentator itu dari manapun bisa. Yang sudah ibadah 1 malam 10 hari Ramadan, yang tidak memikirkan ganjil genapnya, sudah baca Quran, sudah sholat qiyamul lailnya, berbuat baiknya. Jangan kecewa kalau Anda tidak mendapat kabar dari Tuhan. Kenapa? Karena ayat ini jauh lebih hebat. Orang yang istiqomah itu jauh lebih hebat dari sekedar orang mendapatkan Lailatul Qadar. Istiqomah itu di atas Lailatul Qadar. Kenapa? Kalau Lailatul Qadar cuma 1 malam. Betul ya? Lailatul Qadar itu yang turun malaikatnya hanya 1 malam dan mengejarnya hanya 10 malam Ramadan. Tapi kalau istiqamah itu sepanjang malam, setiap hari. Makanya diksi kalimatnya dalam Quran itu pun tidak sama. Ketika Allah cerita tentang ayat Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikah. Tanazzalul, garis bawah ini, tanazzalul malaikah. Tapi ketika Allah berbicara ayat istiqamah, Allah mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikah. Taknya 2. Nah, di dalam gramatikal bahasa Arab, 1 huruf itu mempengaruhi makna. Jadi pahami kan? Contoh begini, kalau hasanatun 1 kebaikan, tapi ditambah alif hasanatun, banyak kebaikan. Kalau bapak tidak baca ini tidak sah sholatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Ya Allah, tunjukkan aku jalannya yang lurus. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, kalau cuma ditunjukkan bisa tidak sampai kita. Ada orang tanya ke saya, Ustaz, kuil anggrek itu di mana ya? Saya tunjukkan jalan, Bapak lurus ketemu lampu merah, nanti masih lurus, ada pertigaan belok kiri, nanti ada perumahan yang turunan itu Bapak ke dalam, itu kuil. Nah, mungkin nggak orang yang bertanya itu bisa tidak sampai ke tujuan? Mungkin. Kenapa? Karena hanya ditunjukkan. Bisa 2 kemungkinan. Yang bertanya ini juga tidak paham setelah dijelaskan, atau yang menjelaskan juga tidak jelas cara menjelaskan. Makanya bisa kemungkinan dia tidak sampai tujuan. Tapi beda kalau ada orang tanya, Ustaz, kuil anggrek itu di mana? Bapak, ayo saya antar. Nah, sampai deh itu. Antar. Maka kalimat ihdinas siratal mustaqim, para ulama mengatakan ini tidak sekedar ditunjukkan, tapi ihdina ila siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku, antarkan aku ke jalan yang lurus. Apa dikatakan? Setelah
iman harus ada istiqamah. Iman harus ada istiqamah. Nah, ini kita ya dari pertemuan kita, apa pentingnya menjaga iman? Kenapa harus dijaga iman itu? Karena ketika Allah menitipkan iman kepada kita, iman ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan baik, sempurna. Maka tolong kembalikan iman itu kepada Allah dalam keadaan fitrah. Ada surah Al-Fajr, ini bisa kita jadikan renungan. Kalau Bapak Ibu ingin menjaga iman, sehingga iman itu membawa kita kepada wafat yang istiqamah, husnul khatimah, maka amalkan ini. Surah Al-Fajr itu isinya ada kisah-kisah orang-orang dan golongan-golongan yang Allah binasakan karena kedunguan dan kedurhakaan kepada Allah. Ada kaum Tsamud, kaum Ad, ada di sana Fir'aun, ada bangsa Irak. Semua itu adalah kelompok yang Allah binasakan karena kedurhakaan kepada Allah. Bangsa Irak itu bangga-bangga dengan infrastrukturnya, ya, dengan bangunan-bangunan. Kalau sekarang ada orang yang bangga dengan infrastruktur, jangan-jangan dia bangsa Irak. Bangsa Tsamud dengan kekuatan fisiknya, kaum Ad itu dengan semua segala yang dimilikinya, dan Fir'aun dia bangga dengan kekuasaan. Fir'aun dia ini naudzubillah, ngaku Tuhan, dia dengan itu, tapi ditutup dengan husnul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannah. Nah, kita ini berharap, Pak, mungkin hidup kita ini seperti orang-orang yang Allah pernah murka kepadanya. Mungkin kita pernah berbuat bangga diri, pernah ujub, bahkan pernah sombong, naudzubillah. Tapi kita berharap di penutup daripada ajar kita nanti, seperti Allah tutup surah Al-Fajr dalam keadaan nafsul mutmain. Itulah istiqomah, itulah husnul khatimah. Tapi ada caranya. Apa caranya? Wal fajr, jaga sholat subuh. Jaga sholat subuh. Jadi kalau ingin wafat husnul khatimah, jangan pernah kita tinggalkan sholat subuh, khususnya berjamaah di masjid. Saya tutup dengan cerita, Pak. Ada seorang sahabat namanya Sya'ban. Sya'ban ini kalau sholat itu selalu berada di pojok kanan, tidak pernah absen sholat subuh sama Rasulullah. Tapi suatu hari tidak ada di barisan. Rasulullah SAW menunggu sampai subuh itu agak terlambat, karena Sya'ban ini kenapa tidak ada ini. Tapi karena subuh sudah mulai agak siang, Rasulullah suruh sahabatnya tunaikan khutbah. Sya'ban belum juga muncul. Maka Rasulullah dan para sahabat ingin menziarahi rumah Sya'ban, datang ke sana. Ini juga sunnah. Kalau kita biasa sholat berjamaah, tiba-tiba satu hari jamaah kita tidak hadir, padahal dia ahli masjid tapi tidak ada. Sunnahnya coba dicek ke rumah, mungkin sakit, ya kan? Mungkin ada udzur apa dan apa. Tapi sekarang sudah ada WhatsApp sih, lebih mudah, ya, tinggal cross check. Kalau sakit dia dijenguk. Nah, Rasulullah ketika melihat sahabatnya tidak ada di sana, dijenguk ke rumahnya. Dan perjalanan dari masjid ke rumah Sya'ban itu kurang lebih 4 jam. Subhanallah. Ini ada orang rumahnya 4 langkah ke masjid tidak berangkat, Pak. Ini Sya'ban 4 jam, bayangkan. Tapi ketika Rasulullah sampai ke sana, istrinya Sya'ban masih dalam keadaan berduka, masih terlihat bekas tangisan. Rasulullah bertanya, "Aina Sya'ban?" Fulan, mana Sya'ban? Istrinya mengatakan, "Ya Rasulullah, Sya'ban wafat pagi tadi." Sya'ban itu tidak hadir di masjid subuh, Pak, kematian. Nah, ini bagus ini. Kalau kita punya ikrar, punya tekad, ya Allah, saya tidak akan yang akan memberhentikan saya ke masjid hanya kematian. Subhanallah, itu orang hebat. Kalau ditanya, "Ibu kapan tidak berangkat ke pesta?" "Kalau saya sudah wafat, saya tidak berangkat." "Iya, kalau ibu berangkat kita kabur. Sudah wafat pakai berangkat kan?" Tapi ada satu pertanyaan dari istri Sya'ban. Apa pertanyaannya? "Ya Rasulullah, saya mendengar ketika Sya'ban ini sakaratul maut mengucapkan 3 perkataan. Adu. 3 kali adu, Pak." Rasulullah lalu
mengumpulkan para sahabatnya, lalu sampai mengatakan satu ayat, fakashafna anka ghita'aka fabasharuka yauma hadid. Itulah orang yang sakaratul maut. Allah membuka pandangannya, kasyafnya dibuka, sehingga apa? Sehingga yang tidak bisa dilihat orang lain bisa dilihat oleh orang sakaratul maut. Jadi di balik tembok ini Pak, kalau orang sakaratul maut makanya matanya kosong itu sebetulnya dia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kita yang ada di sekitar. Allah buka hijab pandangan dan Sya'ban merasakan itu. Apa yang dilihat Sya'ban? Yang dilihat Sya'ban adalah amal solehnya, di sampingnya adalah pahalanya. Jadi Allah tampakkan seperti layar besar itu Pak. Amal solehnya plus pahala. Ditampilkan amal soleh pertama tiap hari di masjid. Subhanallah. Begitu Sya'ban melihat amalnya dan pahalanya di sampingnya, Sya'ban mengatakan, aduh, kenapa masjidnya tidak lebih jauh lagi Allah? Subhanallah. Kenapa masjidnya tidak lebih jauh lagi? Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu dipahami, ada marah karena Allah, ada marah karena hawa nafsu. Nah, kalau marah karena hawa nafsu, malaikat tidak akan pernah melakukan itu. Tapi marah karena Allah, malaikat pun bisa melakukan. Apalagi malaikat makhluk yang paling taat pada Allah. Kira-kira marahnya Jibril itu karena hawa nafsu atau karena syariat Allah? Membela syariat Allah. Membela syariat Allah. Rasulullah juga ketika marah kan bukan karena hawa nafsu. Rasul itu pribadi yang pemaaf. Tapi kalau agama yang dihina, wah Rasulullah paling meledak marah-marah. Tapi kalau dirinya dihina, nggak pernah marah. Nah jadi memang malaikat itu tidak punya hawa nafsu, tapi malaikat juga bisa marah kalau yang dihina adalah syariat Allah. Nah ini mengaku Tuhan, wah sakit hati Jibril. Kemudian di Jabal Qubais itu kenapa Jibril menawarkan untuk ditimpakan ke kaum Taif? Bukan marah karena hawa nafsu, tapi marah karena syariat Rasulullah ini yang sudah susah payah berjalan dari Mekah ke Taif untuk mengingatkan orang-orang Taif sembah Allah, ditolak. Jadi marahnya karena Allah. Ada ya istilahnya ada musibah juga. Ini satu hal yang tidak sama. Kalau ujian dikatakan bisa berupa keburukan, bisa berupa kebaikan, terserah Allah. Nah itu tadi bala namanya. Nah kalau adab itu pasti tidak enak, ya. Tapi ada juga adab yang seolah-olah enak, padahal itu tidak enak. Seperti istidraj. Istidraj itu kan adab, tapi adabnya Allah tangguhkan. Jadi diulur terus sama Allah supaya dia tenggelam dalam kenikmatan tanpa melakukan ketaatan. Nanti pada waktunya tiba ditarik, tinggal dijebloskan ke neraka jahanam. Itu istidraj. Ya, jadi kalau adab lebih kepada urusannya adalah akhirat. Adab itu nanti Pak. Di dunia ini kenapa Allah tidak kasih adab? Karena umat Rasul dengan umat terdahulu itu tidak sama. Kalau umat-umat Nabi dahulu melakukan kesalahan langsung diadab. Ya, umat Nabi Lut, umat Nabi Yunus ketika tidak mau taat itu langsung turun muqaddimah adab. Tapi umat Rasulullah tidak, karena Allah ini sangat memberikan rahmat kepada umat Rasul dengan syariat namanya taubat. Kita sempurnakan pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini dengan bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di tempat ini. Seperti ini juga Allah nanti kumpulkan kita di surga Allah Subhanahu. Semoga Allah jaga iman Islam kita, semoga Allah jaga iman Islam keturunan kita, dan semoga masjid ini menjadi wasilah, menjadi jembatan untuk semakin masyarakatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbal alamin. Ala dini wa la kulli sholihan al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma tsabbit qulubana ala mahabbatik wa ala mahabbati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ja'al akhira kalamina fid dunya inda intihai ajalina. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.